Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar Torik. Saya berasal dari Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode latihan fisik beserta sejarah-sejarah awalnya dan latihan-latihannya. Di sini juga ada yang pertama yang kita akan bahas, yaitu latihan sirkuit, yaitu atau sirkuit training. Morgan dan Adamson 1995 menciptakan metode kesegaran jasmani dan latihan yang terbukti berhasil dalam beberapa masa. Karena pos-pos dari program latihan yang disusun dalam suatu putaran, metode ini disebut latihan sirkuit. Latihan sirkuit bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki kesegaran jasmani yang berkaitan dengan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Perencanaan latihan sirkuit diawali dengan menentukan tujuan latihan, dilanjutkan dengan memilih dan menentukan rencana-rencana latihan untuk menentukan intensitas latihan. Selanjutnya menyusun rencana dalam sirkuit untuk menghindari pemberian latihan pada bagian yang sama yang secara berurutan. Di sini juga ada Bompa 1994 menyarankan bahwa dalam mengembangkan program memperhatikan karakteristik berikut, yaitu di sini ada 8 karakteristik. Yang pertama ada sirkuit pendek dari 6 latihan, dan yang normal terdiri dari 9 latihan, dan yang panjang terdiri dari 12 latihan. Total lama latihan antara 10 sampai 30 menit. Biasanya dilakukan 3 repetisi. Dan yang kedua, ada kebutuhan fisik harus ditingkatkan secara progresif dan perorangan. Dan yang ketiga ada, karena satu set terdiri dari pos-pos, maka disusun latihan yang penting. Beberapa atlet disertakan secara simultan. Dan yang keempat ada, sirkuit harus disusun untuk otot-otot secara bergantian. Dan yang kelima, ada keperluan latihan untuk otot-otot Dan yang kelima, keperluan latihan perlu diatur secara teliti dengan memperhatikan waktu atau jumlah ulangan yang dilakukan. Dan yang keenam ada meningkatkan unsur-unsur latihan. Waktu untuk melakukan sirkuit dapat dikurangi tanpa mengubah jumlah ulangan atau beban, atau menambah beban atau juga menambah jumlah beban. Yang ketujuh ada interval istirahat antara sirkuit kira-kira 2-1 menit, tetapi dapat berubah sesuai dengan kebutuhan atlet. Metode denyut nadi dapat digunakan untuk menghitung interval istirahat. Jika jumlah nadi di bawah 120 sirkuit, maka dapat dilanjutkan dan dapat dimulai. Dan yang kedelapan ada latihan beban atau weight training. Bompa 1994 menjelaskan bahwa latihan beban adalah program latihan kekuatan menggunakan ketahanan yang diberi oleh beban seperti barbel dan dumbbell. Bauer dan Fox 1088 menyatakan bahwa program latihan beban direncanakan untuk mengembangkan otot, dan ada 4 prinsip yang mendasari program latihan tersebut. Yang pertama ada prinsip beban lebih, dan yang kedua prinsip beban meningkat, dan yang ketiga prinsip beban pengaturan, dan yang keempat prinsip pengkhususan. Program latihan mengangkat beban direncanakan sesuai dengan jenis kontraksi otot. Ada isotonik, isometrik, dan isokinetik. Kontraksi isotonik menurut Ken 1994 adalah kontraksi otot yang mana tegangan otot tetap, tetapi panjang otot berubah untuk mengatasi ketahanan yang tetap. Isometrik oleh Ken 1994 disebut juga menjelaskan bahwa interval training adalah suatu sistem latihan yang berganti-ganti antara melakukan dengan giat, yaitu interval kerja,
dengan periode kegiatan dengan intensitas rendah, yaitu periode sela. Dalam suatu tahap latihan, Fox, Bauer, dan Fox 1994 menjelaskan beberapa keuntungan sistem latihan interval, yaitu di sini ada 3. Yang pertama, di sini ada 4 ya. Terdiri dari mengontrol ketegangan, 2 sebagai pendekatan sistematis hari demi hari, kemungkinan mudah dapat mengamati kemajuannya. Dan yang ketiga, lebih cepat memperbaiki energi potensial daripada metode latihan kondisi yang lain. Dan yang keempat, ada program latihan ini dapat dilaksanakan dan dilaksanakan dimanapun dan tidak memerlukan peralatan khusus. 5 prinsip latihan untuk latihan interval dijelaskan oleh Fox, Bauer, dan Fons 1994 sebagai berikut, yaitu yang pertama ada ukuran jarak interval, jumlah ulangan setiap latihannya, jumlah interval sela atau waktu di antara interval kerja, dan yang keempat jenis kegiatan selama interval sela. 5 frekuensi latihan per minggu. Dan di sini juga ada latihan fisik aerobik dengan aerobik. Cooper 1982 menjelaskan bahwa latihan aerobik menunjukkan pada kegiatan yang panjang dan kebutuhan tersebut pada tubuh yang memerlukan pengembangan kapasitas pengambilan oksigen yang banyak. Russell dan Piquet 1990 menjelaskan bahwa bentuk latihan yang terus-menerus lebih dari 30 menit biasanya menghasilkan adaptasi aerobik pada beban kerja di bawah ambang anaerobik. Latihan aerobik merupakan sistem latihan di mana energi yang digunakan berasal dari glukosis, aerobik, siklus Krebs, dan sistem transportasi elektron. Proses tersebut memerlukan oksigen di mana oksigen tersebut diperlukan untuk mencegah glukosa menjadi CO2, diperlukan untuk memecah glukosa menjadi CO2, air, dan energi. Di sini juga ada latihan sistem anaerobik. Gattel 1997 Gattel 1979 menjelaskan bahwa pada suatu waktu kerja dan intensitas dan kecepatan tinggi dalam waktu yang pendek memerlukan energi yang segera yang tidak dapat diperoleh secara cepat dari sumber aerobik. Cooper 1982 menjelaskan bahwa anaerobik berarti tanpa oksigen, dan jenis latihan yang perlu adalah kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan oksigen dari penafasan. Latihan anaerobik merupakan sistem latihan yang dimana energi yang digunakan berasal dari ATP, PC, maupun asam laktat atau proses. Latihan anaerobik merupakan sistem latihan yang dimana energi yang digunakan berasal dari ATP, PC, maupun asam laktat atau proses glikosis aerobik yang memecah glikogen tanpa menggunakan oksigen. Menurut Bauhat, Bonnell, dan Gaubat 1975, bahwa konsep tentang kapasitas anaerobik tergantung pada kapasitas seseorang untuk menanggung hutang oksigen yang lebih banyak selama keadaan melakukan kerja dan kondisi aerobik. Seseorang yang mempunyai kapasitas anaerobik yang lebih besar, maka lebih besar hutang oksigen yang dapat ditanggung. Jadi mungkin sekian saja itu metode fisik dari saya dan sejarah-sejarah dan latihan-latihan apa saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.